Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk semua anggota kelompok G dan kelompok F. Baik, saya perkenalkan, saya dari kelompok F. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema peran sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi unggas. Studi kasus peternakan A dan B. Baik, selanjutnya kami beranggotakan ada yang pertama itu Hani Lutfianti dengan NIM akhir 001, Amelia Vitaguri dengan NIM akhir 2058, Atma Aleta Setiawan dengan NIM 116, Arif Taqiyuddin dengan NIM 142, Nabila Afilia Kanhaya dengan NIM 226, dan ada saya sendiri Muhammad Prayoga dengan NIM 237. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Amelia Vitaguri. Oke, izin masuk ya teman-teman. Di latar belakang tuh ada sistem reproduksi unggas yang dikendalikan oleh sistem saraf dan hormonal. Di antaranya yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH, terus ada follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone dan prolaktin yang berperan penting pada keseimbangan sistem tersebut untuk reproduksi yang normal. Next. Lanjut ya. Bagaimana rumusan masalahnya itu yang pertama itu bagaimana sistem saraf mengontrol fungsi reproduksi pada unggas. Yang kedua itu ada apa saja sih hormon yang berperan dan bagaimana mekanisme hormon tersebut bekerja. Kemudian faktor apa saja yang dapat mengganggu sistem tersebut. Kemudian ada tujuannya itu menganalisis peran sistem saraf dalam fungsi reproduksi, kemudian mengidentifikasi hormon utama, yaitu reproduksi unggas, dan menelaah dampak gangguan sistem saraf dan hormonal. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hani Lutfianti. Silakan, Mbak. Oke, selanjutnya ada sistem fisiologi reproduksi ayam. Yang pertama itu ada endokrin, yaitu ada FSH, LH, estrogen, progesteron, dan testosteron. Yang kedua itu ada reproduksi meliputi ovarium, yaitu pada betina, testis pada jantan. Yang ketiga itu sistem saraf, di antaranya itu ada untuk mengatur hormon, respon terhadap cahaya. Yang keempat, ada nutrisi meliputi protein, vitamin, mineral yang penting untuk reproduksi. Dan yang terakhir itu ada perkembangan organ ovarium atau testis yang berkembang saat dewasa kelamin. Next. Selanjutnya ada perbedaan bobot badan antara peternakan A dan peternakan B. Yang pertama itu ada faktor genetik, kualitas pakan, manajemen kandang, dan lingkungan. Yang kedua itu ada pakan yang berkualitas dan manajemen kandang, baik pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga itu ada stres, penyakit, dan panen dini. Yang keempat itu ada bobot yang lebih rendah. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nabila Kanhaya. Silakan, Mbak. Oke, selanjutnya ada umur bertelur dan pencahayaan. Pencahayaan berperan besar dalam mempengaruhi umur bertelur ayam. Ayam di peternakan B yang mendapatkan pencahayaan 12 jam per hari bertelur lebih cepat dibandingkan peternakan A yang hanya 8 jam. Cahaya merangsang pelepasan GnRH dari hipotalamus yang kemudian memicu pelepasan FSH dan LH untuk pematangan folikel. Estrogen yang dihasilkan mempercepat kematangan alat reproduksi. Next, Mas Bintang. Terus selanjutnya ada interaksi sistem saraf dan hormonal. Interaksi sistem saraf dan hormonal dimulai dari rangsangan cahaya yang diterima oleh retina. Sinyal ini dikirim ke hipotalamus yang akan melepas GnRH. Hormon ini merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH dan LH.
yang berperan dalam ovulasi dan produksi estrogen. Jadi sistem saraf berperan sebagai pemicu awal, sementara hormon menjadi pelaksana proses reproduksi. Yang terakhir yaitu kesimpulan, sistem saraf dan hormonal berperan besar dalam reproduksi unggas. Hormon utama yang berperan dalam reproduksi unggas yaitu GnRH, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Gangguan pada sistem syaraf dan hormonal dapat menurunkan produktivitas reproduksi. Baik, ini mungkin daftar pustaka yang kita buat untuk referensi, dan selanjutnya mungkin dari kelompok G ada pertanyaan. Oh ya, Mbak Indah Pratiwi Siregar. Silakan Mbak Indah, sebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Oke, perkenalkan nama saya Indah Pratiwi Siregar dengan NIM D1A023037. Pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan bobot badan antara unggas di peternakan A dan B? Terus dampaknya terhadap reproduksi itu apa? Makasih. Sama-sama Mbak Indah, terima kasih kembali. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Cukup Mas Yoga, mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke, siap Mas Bintang. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Indah ya. Pertanyaannya kan mengapa terjadi perbedaan bobot badan antara unggas di peternakan A dan peternakan B? Terus apa dampaknya terhadap reproduksi? Jadi, perbedaan bobot badan dipengaruhi oleh faktor genetik, kualitas pakan, manajemen kandang, dan lingkungan. Peternakan dengan pakan berkualitas dan manajemen kandang yang baik akan mendukung pertumbuhan optimal. Sedangkan stres, penyakit, dan panen dini menyebabkan bobot lebih rendah. Bobot badan yang rendah berdampak negatif pada reproduksi karena tubuh unggas belum mencapai kondisi fisiologis optimal untuk memproduksi telur secara efisien, sehingga dapat menurunkan produktivitas peternakan. Bagaimana Mbak Indah? Apakah sudah menjawab? Cukup. Oke, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Baik, mungkin cukup teman-teman presentasi dari kelompok F. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik, dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok F. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dari kelompok F. Sebelumnya kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terkait dengan kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi unggas. Sebelumnya untuk anggota kelompok kami itu yang pertama ada Adam Putra, NIM 023, Indah Pratiwi, NIM 037, Nailah Maida, NIM 045, Eka Restu, NIM 169, Bintang Dwi Nugroho 087, dan Sairelian Fawas 202. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita pendahuluan terlebih dahulu, yaitu sistem saraf pada unggas itu mempunyai peran yang penting, yaitu dengan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh dengan menerima rangsangan dari organ sensoris, contohnya itu ada mata, lalu meneruskannya ke pusat syaraf untuk mengatur gerakan dan aktivitas internal, termasuk pengaturan hormon. Nah, mata ini sebagai organ sensoris utama mengatur jumlah cahaya yang masuk dan mengirimkan informasi ke otak melalui nevi optikus. Nah, sistem syaraf dan hormonal akan bekerja sama erat dalam mengatur fungsi tubuh unggas, terutama dalam hal reproduksi.
Cahaya sendiri akan berperan sebagai rangsangan eksternal yang memicu sekresi hormon pengatur pertumbuhan, pendewasaan, dan reproduksi, serta mengatur ritme harian, suhu tubuh, juga metabolisme. Durasi pencahayaan itu akan mempengaruhi telur. Ayam dengan pencahayaan 12 jam memiliki bobot lebih tinggi dan mulai bertelur lebih awal dibandingkan dengan ayam dengan pencahayaan 8 jam. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Sistem fisiologi utama yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam meliputi sistem endokrin, syaraf, dan reproduksi. Sistem endokrin berperan kunci melalui hormon seperti estrogen, progesteron, FSH, dan LH yang diproduksi oleh hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Hormon-hormon ini bekerja sinergis untuk merangsang perkembangan ovarium dan ovidak, serta pematangan folikel sehingga mengatur maturasi seksual ayam secara efektif. Sistem saraf dan sistem endokrin berinteraksi melalui poros hipotalamus hipofisis gonad untuk mengatur reproduksi ayam. Hipotalamus menerima rangsangan lingkungan seperti cahaya dan suhu, lalu mengirim sinyal ke hipofisis yang melepaskan hormon FSH dan LH untuk merangsang perkembangan ovarium dan produksi hormon reproduksi. Sistem saraf otonom juga mengatur kontraksi otot ovidak untuk transportasi ovum. Sistem reproduksi ayam betina terdiri dari ovarium yang menghasilkan ovum dan hormon seks, serta ovidak yang bertugas membentuk albumen, membran cangkang, telur secara berurutan. Proses ini dikendalikan oleh hormon yang diproduksi melalui interaksi sistem endokrin dan saraf. Ketika sistem fisiologis endokrin, saraf, dan reproduksi bekerja terkoordinasi untuk memastikan keberhasilan reproduksi ayam. Lanjut, alasan perbedaan bobot badan pada dua kandang yang berbeda, itu yang pertama, perbedaan bobot kandang ayam antara peternakan A dan B disebabkan oleh perbedaan manajemen pemeliharaan, terutama kualitas dan konsistensi pemberian pakan. Peternakan B kemungkinan memberikan pakan bergizi seimbang dan cukup, sehingga ayam tumbuh lebih optimal. Nutrisi yang memadai, termasuk energi, protein, vitamin, dan mineral, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ayam secara efektif. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan, seperti suhu, kelembapan, ventilasi, dan kepadatan kandang mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ayam. Lingkungan yang buruk menyebabkan stres, menghambat metabolisme, dan menurunkan nafsu makan. Jika peternakan A memiliki kondisi kurang ideal dibanding B, pertumbuhan ayam di A akan terhambat dan bobotnya lebih rendah. Yang ketiga itu manajemen kesehatan yang kurang efektif di peternakan A menyebabkan ayam lebih rentan penyakit yang menurunkan nafsu makan dan meningkatkan penggunaan energi untuk melawan infeksi sehingga menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, peternakan B dengan program vaksinasi, sanitasi, dan kontrol penyakit yang baik menghasilkan ayam yang lebih sehat dan tumbuh lebih cepat. Perbedaan ini berkontribusi besar pada selisih bobot badan ayam di kedua peternakan. Lalu ada penyebab perbedaan waktu bertelur pada dua kandang yang berbeda. Yang pertama, perbedaan waktu bertelur antara peternak B dan A pada umur 18 minggu dipengaruhi oleh faktor genetik unggul dan manajemen pemelihara yang lebih baik di peternakan B, termasuk pemberian pakan berkualitas dan pencahayaan buatan yang terprogram. Kombinasi ini mempercepat perkembangan organ reproduksi dan produksi hormon sehingga ayam di peternakan B lebih cepat mencapai kematangan seksual dan mulai bertelur. Lalu ada pemberian nutrisi yang optimal, terutama protein dan energi sesuai standar pada masa starter dan grower, sangat penting untuk mempercepat perkembangan organ reproduksi ayam. Nutrisi yang cukup meningkatkan pertumbuhan ovarium dan ovidak, sehingga ayam dapat mulai bertelur lebih awal. Sebaliknya, pakan yang kurang seimbang atau tidak sesuai fase menghambat perkembangan organ reproduksi dan menunda kematangan seksual. Manajemen pencahayaan yang kurang optimal di peternakan A
dengan durasi dan intensitas cahaya yang kurang dari 14 sampai 16 jam per hari dapat menunda proses bertelur. Kurangnya pencahayaan membuat hipotalamus tidak cukup terstimulasi untuk mengirim sinyal ke hipofisis dalam mengaktifkan hormon reproduksi. Sebaliknya, peternakan B kemungkinan menggunakan pencahayaan buatan terprogram yang baik sejak fase pre-laying, sehingga lebih cepat mengalami pubertas dan mulai bertelur. Selanjutnya, interaksi antar sistem syaraf hormonal dan pengaruh masa dewasa kelamin. Interaksi sistem syaraf dan hormonal pada ayam terjadi melalui proses hipotalamus, hipofisis, kemudian gonad. Hipotalamus menerima rangsangan lingkungan seperti cahaya, lalu mengirim sinyal ke kelenjar hipofisis yang mengeluarkan hormon FSH dan LH untuk merangsang perkembangan ovarium dan produksi hormon reproduksi. Sistem syaraf menghubungkan rangsangan eksternal dengan respon hormonal internal dalam mengatur reproduksi ayam. Sistem hormonal pada ayam bekerja setelah menerima sinyal dan sistem syaraf melalui poros hipotalamus, kemudian hipofisis, kemudian gonad. Hipotalamus merespon cahaya dengan memicu hipofisis mengeluarkan hormon FSH dan LH yang merangsang ovarium memproduksi estrogen dan progesteron untuk pematangan folikel dan persiapan bertelur. Durasi cahaya yang cukup mempercepat kematangan seksual, sedangkan kurang cahaya menundanya. Interaksi sistem saraf dan hormonal menentukan umur ayam mencapai dewasa kelamin dan mulai bertelur. Sistem syaraf yang cepat memicu pelepasan hormon reproduksi mempercepat pubertas. Pencahayaan dan nutrisi yang cukup mendukung perkembangan reproduksi lebih cepat, sedangkan gangguan seperti cahaya yang buruk atau stres memperhambat proses tersebut. Jadi kerja hormonis kedua sistem sangat penting untuk umur bertelur optimal. Oke, baik. Untuk kesimpulan, jadi sistem saraf pusat, hipotalamus, hipofisis, dan organ reproduksi yaitu ovarium bekerja terkoordinasi mengatur kematangan seksual ayam. Cahaya sebagai rangsangan eksternal diterima oleh mata dan fotoreseptor lain. Kemudian merangsang hipotalamus untuk mensekresikan GnRH yang memicu hipofisis melepaskan hormon FSH dan LH. Hormon-hormon ini merangsang perkembangan ovarium dan ovulasi, sehingga mempercepat dewasa kelamin dan awal bertelur. Durasi pencahayaan yang lebih panjang meningkatkan stimulasi hormonal, mempercepat pertumbuhan dan kematangan reproduksi ayam. Dengan demikian, pencahayaan merupakan faktor penting dalam manajemen reproduksi unggas melalui interaksi sistem saraf dan hormonal. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, dan kepada kelompok F, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bagaimana dari teman-teman kelompok F? Ya, silakan buat Mbak Amelia, ada yang ingin tanyakan? Izin tanya ya, perkenalkan aku Amelia Pitaguri dengan NIM 058 dari kelompok F. Izin tanya, selain pencahayaan dan nutrisi itu, faktor stres seperti suara bising atau perubahan suhu mendadak itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pelepasan hormon reproduksi pada ayam? Begitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya pertanyaan Mbak Amel terkait dengan selain dari cahaya, apakah ada yang
dapat mempengaruhi dari pelepasan hormon reproduksi, tentu ada ya, Mbak. Jadi stresor lingkungan seperti suara keras, kepadatan tinggi, atau fluktuasi suhu dapat mengaktifkan sistem saraf simpatis yang meningkatkan hormon stres seperti kortikosteron. Jadi hormon tadi itu bisa menghambat pelepasan GnRH di hipotalamus dan menurunkan produksi FSH dan LH sehingga mengganggu siklus reproduksi. Jadi tentunya perlu adanya yang namanya manajemen lingkungan yang tenang dan stabil dan juga krusial untuk produksi telur yang konsisten. Jadi makanya banyak peternakan petelur itu di daerahnya itu yang daerah sepi karena ayam petelur itu sangat cukup sensitif terhadap yang namanya polusi-polusi. Mungkin salah satunya adalah polusi suara. Seperti itu Mbak Amel. Apakah menjawab? Oke, terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kami dari kelompok G mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kelompok F yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.